Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
على الصلاة ما شاء الله. حي على الفلاح ما شاء الله. حي على الفلاح ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الأمة الصلاة الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبده وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وقال إذن ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن الصدقة لا تطفئ غضب ربي وتدفع عن ميتة السوء. صدق الله العظيم. وصدق الرسول النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan melaksanakan ibadah, nikmat berbahaya dengan keluarga, berteman dengan orang-orang soleh, nikmat ilmu, pangkat, jabatan, harta benda, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas tidak bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah, berapa banyak, berapa besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh engkau tidak bisa menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita
kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa misi yang utama, makarimal akhlak, untuk memperbaiki, menata, mereformasi akhlak manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi di atas, surah Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebahagian daripada hartamu yang telah diberikan Allah kepadamu sebelum datang kematianmu. Fayaqula rabbi. Ada juga yang berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Tundalah kematianku walaupun sejenak saja, sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaka wa akum minas solihin. Supaya saya mampu bersedekah, mampu berinfak, mampu berkurban, mampu membelanjakan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aku menjadi minas solihin, golongan orang-orang yang soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan pada ayat tersebut. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berinfak, bersedekah, mengorbankan harta kita di jalan Allah sebelum datang kematian kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman umpamanya, salatlah sebelum datang kematianmu, atau berpuasalah sebelum datang kematianmu, atau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu sebelum datang kematianmu? Tapi kenapa di ayat ini dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut? Dan infakkanlah hartamu, belanjakan hartamu, sumbangkan hartamu, perbankan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematianmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib akan menyampaikan beberapa sebab di antara beberapa sebab lainnya. Yang pertama, karena pahala dari puasa kita, yang pertama karena pahala dari infak kita, pahala dari sedekah kita, pahala dari sumbangan-sumbangan kita, kurban kita, bantuan-bantuan kita yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia nanti, karena begitu besarnya cahayanya, itu yang pertama kali dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu besarnya manfaat dari infak kita, sedekah kita, kurban kita, bantuan-bantuan kita, sehingga itu yang dinampakkan cahayanya oleh Allah. Mengapa demikian jamaah Jumat rahimakumullah? Kita ambil contoh saja, umpamanya ini manfaatnya ini. Kita ambil umpama solat. Solat itu manfaatnya bagi pelakunya saja, bagi orang yang solat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa. Jadi semakin sering kita solat, semakin kita pelihara solat kita, baik itu solat wajib ataupun kita pelihara solat-solat sunnah kita, semakin terpelihara kita dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Berarti kita yang dapat manfaatnya. Satu saja untuk kita. Kemudian kita ambil contoh yang lain, umpamanya puasa. Baik itu puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Manfaat dari puasa itu pada pelakunya saja, orang yang berpuasa itu. Semakin sering dari dia berpuasa, semakin sering kita berpuasa, puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi semakin rajin kita berpuasa, baik itu puasa-puasa
sunnah, umpamanya puasa Senin Kamis atau puasa sunnah lainnya, itu semakin mampu kita mengekan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan diri kita jamaah Jumat rahimakumullah. Tapi berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah, berbeda dengan kurban kita, bantuan-bantuan kita di jalan Allah, sumbangan-sumbangan kita. Ada dua manfaatnya. Di samping kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, orang lain juga terbantu. Lembaga juga itu terbantu, organisasi itu terbantu, atau individu itu terbantu. Jadi dua manfaatnya. Kita dapat, orang lain juga dapat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keterangan, wa anfiku mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kama salihabbah, seperti umpamanya dia menanam satu benih. Kita ambil contoh saja, kita menanam satu biji mangga. Kita tanam itu satu biji mangga, kemudian bijinya itu berubah menjadi tunas, tunasnya itu menjadi batang yang besar. Batangnya melahirkan cabang-cabang, cabangnya mengeluarkan ranting-ranting, rantingnya menjelmah menjadi daun, daunnya menjadi bunga, bunganya berbuah. Satu biji mangga yang kita tanam, buah mangga, muncul beribu-ribu mangga. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah bagi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Masya Allah. Nah, oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, ya marilah kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dermakan harta kita. Atau umpamanya kita kurbankan harta kita. Ini mumpung ini ya bulan Zulhijjah. Kita dianjurkan untuk berkurban, yang kurbankan harta kita. Ya. Umpamanya kita berkurban satu ekor sapi. Satu ekor sapi umpamanya 15 juta atau 18 juta atau 20 juta. Kemudian kita berserikat 7 juta, 2 juta atau 3 juta satu kelompok. 7 orang, subhanallah. Berarti setiap orang mengumpulkan umpamanya 3 juta atau 2 juta setengah. Subhanallah. Nah, manfaatnya sangat luar biasa jamaah Jumat rahimakumullah. Masa kita tidak bisa? Makanya orang-orang yang berkurban itu hanya orang-orang yang dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang digerakkan hatinya. Tidak semua orang yang berharta yang mampu berkurban, tidak semua. Tidak semua orang kaya bisa berkurban. Tidak semua orang yang punya duit bisa membelanjakan duitnya di jalan Allah. Cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dermawan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Jadi semakin rajin kita membelanjakan harta, ini mumpung ini kita berkurban, ya kurbankan harta kita. Masa tidak bisa kita berkurban? Masa kita bisa mencicil rumah? Kan rumah dicicil. Ya kita mencicil rumah. Bisa kita mencicil mobil. Terkadang kita bisa mencicil kendaraan. Terkadang kita bisa membeli rokok satu bungkus berapa? Satu hari berapa bungkus? Umpama ini. Satu hari satu bungkus. Satu bungkus 30.000 satu hari. Kali satu bulan 900.000. Kali satu tahun 9 juta. Masa kurban 2,5 juta tidak bisa? Di mana logika kita jamaah Jumat rahimakumullah? Makanya khatib mengatakan tadi, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Begitu juga biaya kuota kita, biaya pulsa kita. Berapa kuota yang kita gunakan dalam satu bulan? Mungkin ratusan ribu. Kali setahun, subhanallah, bisa mendapatkan satu ekor kambing. Atau kita berserikat 7 orang satu ekor sapi. Tapi ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. As-sakhiyu qaribun minallah, orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, orang dermawan itu dekat dengan sesama manusia. Jadi kalau ada di antara kita ini yang suka menyumbangkan hartanya di jalan Allah itu, ya dermawan itu namanya. Makanya dipanggil ini orang-orang yang dermawan, bukan orang kaya, bukan dikatakan al-ganiyu. Kalau ganiyu itu berarti orang-orang yang kaya punya harta, tapi ini as-sakhiyu, orang yang dermawan siapa saja.
Mau kaya, mau sederhana, mau dia miskin, tapi semangat beribadahnya, semangat berkurbannya, semangat menyumbangkan hartanya, semangat menginfakkan hartanya di jalan Allah itu besar. Inilah yang dikatakan as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan sesama manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Bahkan di pintu surga itu ada namanya satu pintu yang disiapkan bagi orang-orang yang suka mendermakan hartanya. Ada namanya pintu babus sedekah. Pintu sedekah yang dipersiapkan kepada ahli-ahli sedekah, ahli-ahli infak, orang-orang yang suka mengorbankan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang peduli kepada sesamanya. Lewat pintu itu. Wa ba'idun minan nar, dan orang dermawan itu ba'idun minan nar, jauh dari siksa api neraka. Jadi harta itu bisa menjadi tameng bagi kita. Jadi kalau ada yang berkata harta tidak dibawa mati, justru harta kita bawa mati. Selama harta kita itu kita infakkan di Allah, fi sabilillah, kita bawa mati harta kita itu, bahkan menjadi benteng dari api neraka. Wa ba'idun minan nar, jauh dari siksa api neraka. Jadi harta kita itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sebaliknya jamaah Jumat rahimakumullah, kalau dia mampu berkurban, dia mampu berinfak, bersedekah, tapi dia tahan-tahan itu. Ada duitnya tapi dia tahan. Nah, itu tadi. Kalau menyicil rumah boleh, menyicil mobil boleh, membeli HP yang mewah, iPhone yang mewah boleh. Tapi berkurban tidak mau. Dia punya duit tapi tidak mau. Wal bakhilu, dicap oleh Nabi bakhil. Apa itu bakhil? Pelit, kikir. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jadi orang yang pelit itu, walaupun dia sholat, dia puasa, tapi kalau dia pelit, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, dan jauh dari sesama manusia. Coba di antara kita kalau ada yang sifatnya pelit, tidak ada yang mau dekati orang seke. Iya. Orang seke saja tidak baku suka dengan orang seke, padahal sama-sama seke. Tidak baku suka. Kalau perokok suka dengan perokok, pagosip suka dengan pagosip, padomi suka dengan padomi. Tapi kalau orang seke, ada kalau orang seke suka dengan orang seke? Tidak. Karena memang sifat pelit itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, wa qaribun minan nar, dan orang yang pelit ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan siksa api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau kita pelit, kita sembunyikan harta kita, tidak manfaatkan, belanjakan di jalan Allah. Inilah yang disebut di dalam surah Al-Mutakatsir, Alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Bermegah-megahanlah engkau mengumpul-ngumpulkan harta, surtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan apabila kamu mengetahuinya. 2 kali Allah mengulangi kalla, bahkan 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali jangan apabila kamu mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. 3 kali kallanya itu. Jangan kata Allah. Nanti kau melihat dengan mata yang yakin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-110. Ayat terakhir ada penggalan ayatnya itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ada kan di dalam surah Al-Kahfi itu ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mau berjumpa dengan Tuhannya, mau bertemu dengan Allah. Jadi ada 2 nikmat yang besar nanti kita kedapatkan. 3 malah. Yang pertama, nikmat masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka. Dan nikmat yang paling terbesar, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya, nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling terbesar, di samping nikmat masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa api neraka. Tapi ada 2 syaratnya. Falyamal amalan sholihan, perbanyak sedekahmu, infakmu, bantuanmu, kurbanmu, sumbanganmu, jangan kau pelit. Na'mal salihan, ringkasnya perbanyak amal solehmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allahu a'lam bisawab.
Barakallahu lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muhadirun, usikum wa iyaya bitaqullah. Ittaqullah ta'ala fis sarra'i wad dharra'i. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma idfal anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wakhsiyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma dhaqana min baladina Indonesia khususan fi Palestina baldatun tayyibun wa rabbun ghafur wa min buldani muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba zawjatina wa dhunuba auladina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba ikhwatina wa dhunuba ustadina wa dhunuba li jami'i lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minah al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jazad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allah